Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Saat ini acara Morning Call bersama dengan saya Pendeta Yohanes Posmansai, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Belinyu, masuk dalam Mupel Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari yang sangat baik ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi kehidupan kami, agar setiap firman Tuhan memelihara, menguatkan dan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari yang baik ini, pembacaan Alkitab terambil dari kitab Nahum. Nahum pasalnya yang pertama, ayat 2 sampai yang 3a saja. Ya, kita akan memperhatikan bersama. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara dalam acara Morning Call pada saat ini. Nahum pasal 1 ayat 2 sampai 3a, demikianlah firman Tuhan. Judulnya Murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Temanya keadilan Allah. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir bahasanya apakah benar ya? Apakah benar sifat Allah yang disampaikan Nahum, apa memang seperti ini kan gitu? Apa Allah itu pembalas, pendendam ya? Dalam pikiran Bapak Ibu Saudara mungkin terbersit bahwa ini konotasi yang negatif, kata-kata yang negatif ya. Tapi sekali lagi ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, ini yang menulis adalah Nahum, kitab Nahum ya. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum, orang Elkos. Kitab ini ditujukan untuk orang-orang di Niniwe, bangsa Asyur. Bangsa yang suka sekali, doyan sekali, senang sekali memberikan penderitaan kepada orang lain, memberikan sesuatu yang tidak baik bagi orang lain, menampilkan kekejian, kecongkakan, kesombongan. Untuk itulah Nahum memberikan gambaran tentang murka Allah, Bapak Ibu. Gambaran Nahum, gambaran Nahum Allah ya, dalam 3 sikap menurut Nahum yang baru saja kita baca tadi. Ada 3 sikap Allah menyampaikan murkanya atau amarahnya. Sekali lagi saya sampaikan ya, menurut gambaran Nahum Bapak Ibu Saudara, supaya kita memahami. Yang pertama, sikap cemburu ya, pembalas, penuh kehangatan amarah, pendendam kepada para musuh. Tentu dong sikap ini diberikan Nahum ya, atas penglihatan yang dia lihat di kota Niniwe, di bangsa Asyur suka menindas orang ya. Bagaimana Allah sangat tidak menyukai kekejaman yang terjadi antara sesama manusia. Untuk itu Nahum mempersembahkan gambarannya
tentang Allah. Sikap Allah yang kedua adalah panjang sabar dan besar kuasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini kita bisa lihat ya. Kalau udah lihat ini kayaknya kita menjadi sesuatu yang berubah mungkin kita. Wah, ini Allah nih baik gitu ya. Panjang sabar dan besar kuasa. Saya kira Bapak Ibu melihat kata-kata ini pasti senang. Ya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, kalau melihat bahasa ini pasti lega, pasti luar biasa senang mendengarnya. Ya. Dan sikap yang terakhir yang disampaikan Nahum tentang Allah adalah Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Mengarah ke siapa tadi ini? Mengarah kepada bangsa Asyur tadi, orang-orang Niniwe tadi, Bapak Ibu Saudara. Bahwa Allah tidak menginginkan sesama manusia saling menyakiti, saling merencanakan sesuatu yang tidak baik, karena ini akan menyakiti hati Allah, hanya akan membuat kesedihan Allah, hanya akan membuat murka Allah atau marah. Ini sikap yang ditampilkan oleh Nahum, Bapak Ibu Saudara. Intinya dari yang disampaikan Nahum adalah tentang bagaimana supaya Allah itu senang. Berarti kembali lagi pada diri kita untuk menampilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita rencanakan supaya Allah ini tetap senang kepada kita? Apa yang harus kita lakukan supaya kita jadi berkat bagi sesama kita? Bagaimana supaya kita tidak merancangkan sesuatu yang congkak untuk sesama kita, sesuatu yang membuat kita sombong di hadapan sesama. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan dari pembacaan Nahum. Yang pertama adalah agar Allah tidak murka dalam keberadaan kita sebagai manusia, maka kita harus memperhatikan bahwa jalan kehidupan kita adalah jalan yang sudah diatur dan ditentukan Allah, Bapak Ibu. Pada jalur Allah lah kita berjalan. Tidak boleh lihat kiri, tidak boleh lihat kanan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Atau mungkin ada sesuatu yang menggoda kita supaya kita terpengaruh dan juga menyakiti sesama kita. Ini yang bisa bermasalah dalam kehidupan kita. Jalurnya harus tepat, jalurnya harus baik, Bapak Ibu. Ya. Bisa kita melihat tentang keegoisan manusia. Ya. Tanggal 5 Maret kemarin, ya, di Kabupaten Bangka Barat, ya. Kalau saya di kecamatan, ya. Kalau mau di kabupaten kan ini Bangka Utara lah seharusnya gitu, tapi belum gitu ya. Di Bangka Barat terjadi pembunuhan yang sadis, Bapak Ibu Saudara. Pembunuhan yang dilakukan oleh anak usia 17 tahun kepada anak 8 tahun. Padahal sudah dianggap saudara, sudah dianggap teman dekat, tapi tidak bisa mengendalikan sesuatu yang ia dapatkan dari luar. Selagi hidup, menurut pengakuannya ketika sudah didapatkan ya pelakunya ya, tangannya korban diikat, disayat-sayat, isi perutnya dibuang. Bayangkan Bapak Ibu, dulu kita mungkin melihatnya di luar daerah kita terjadi seperti itu, atau di film-film. Sekarang tidak, di pulau ini terjadi. Apa motif pelaku? Motif pelaku adalah ingin mendapatkan uang dari orang tua korban. Dari mana dia dapatkan? Dari media sosial. Cara mendapatkan uang berarti dia mencari cara untuk jadi orang yang jahat, Bapak Ibu. Menjadi orang yang jahat, dia cari tahu bagaimana. Ya, oh mungkin dia bisa membunuh, dia ambil organ ginjalnya dia jual, atau organ apanya dia jual. Sekarang anak usia 17 tahun, ya, inisialnya I, ya, dia melakukan hal itu. Dia melakukan kekejaman terhadap sesamanya, orang terdekatnya.
Bahkan tahlilan di rumah korban pun dia ikut sebelum dia ketangkap. Itu artinya apa? Rencana jahat, ya, rancangan keji kepada sesama sudah terjadi pada masa kini. Tentunya dalam dunia digital yang sangat luas ini, Bapak Ibu Saudara, sudah saling menyakiti. Kemudian yang ingin disampaikan oleh Nahum adalah tentang panjang sabarnya Allah dan juga besar kuasa Allah. Ya tentu saja kalau kita bicara tentang panjang sabar, ya ini artinya kesempatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kesempatan bagi orang-orang yang sudah melakukan kesalahan, yang sudah melakukan dosa, untuk kita kembali berubah dalam kehidupan kita. Persekutuan kita bagaimana? Kesaksian kita, pelayanan kita. Apakah persekutuan kita sudah kita perhatikan dengan baik? Apakah kesaksian kita, pelayanan kita sudah kita lihat dengan baik? Apakah kesaksian kita di luar sana sudah kita perhatikan supaya maksimal, Bapak Ibu? Ya. Terkadang kita di luar bisa memberikan yang bagus. Terkadang kita di tempat kerjaan kita bisa lebih bagus. Ya. Terkadang kita di luar, di hadapan di halaman gereja orang lain, kita bisa terlihat lebih luar biasa. Sumbangan kita bisa lebih besar. Bahkan kalau kita orang yang kaya, orang yang mampu, kita berikan lebih. Persekutuan kita gimana? Sudah kita perhatikan belum? Persekutuan yang dimana Bapak Ibu bertumbuh di dalamnya, apakah Bapak Ibu sudah perhatikan itu? Apakah Bapak Ibu sudah melihat perkembangannya? Sudahkah dia maksimal menjalankan programnya, Bapak Ibu? Di sini Allah melalui Nahum memakai bahasa Allah itu panjang sabar dan besar kuasa, Bapak Ibu. Perhatikan hal itu. Allah sedang menunggu kesadaran kita untuk kita memperhatikan persekutuan kita, untuk kita melihat persekutuan kita. Ya. Biar busuk-busuk begini, ya gereja kita, persekutuan kita, ya, rumah tangga ini, gereja ini, bahtera ini milik Tuhan yang harus kita ada di dalamnya. Jangan jangan nanti pas bagus kita mau di dalamnya, pas ada persoalan, pas ada kebutuhan yang ingin dijalankan gereja atau program gereja dan sebagainya, kita menjauh. Kan begitu. Atau kita merasa sebagai orang yang sudah memberikan banyak, baru kita nggak perlu berkontribusi apa-apa, nggak perlu hadir, nggak perlu kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dalam gereja, kita merasa sudah memberikan sesuatu yang sangat besar bagi gereja. Tuhan sedang menunggu kesadaran kita. Yang terakhir yang ingin dinyatakan Nahum adalah, Bapak Ibu, tak sekalipun Allah membiarkan orang yang bersalah luput dari hukuman. Sebagai bentuk karya Allah, menyatakan bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada pikiran kita, bahkan kuasa kita, posisi kita. Mungkin kita pejabat atau kita sebagai orang yang kaya, orang yang merasa diri kita paling sukses, kan gitu. Allah gak bebaskan kita dari hukuman. Dan hukuman itu bertubi-tubi datang dari segala sisi. Lewat sesama, teguran sesama, ya. Lewat keberadaan keluarga kita, ya. Lewat segala sesuatu yang terjadi. Ya, ini saya bukan bicara kutukan, tapi bicara sesuatu yang terjadi, entah itu baik, entah itu buruk, harus kita refleksikan sebagai sesuatu bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kita untuk menegur kita ketika kita salah, atau menegur kita, meningkatkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tentunya sesuatu yang baik, begitu kan. Jadi bukan yang salah aja yang diingatkan, yang sudah baik pun diingatkan, supaya mengembangkan, ya kan, meningkatkan gitu. Tujuan ini membuat hati Allah senang. Karena di mana ada kedamaian, di mana ada sukacita,
disitulah pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kita jadi berkat dimanapun kita berada. Orang suka keberadaan kita. Usahakan kalau nggak ada kita, mereka risih. Oh, kenapa ya Bapak Ibu itu nggak ada? Usahakan. Mereka sangat membutuhkan kita. Berarti mereka senang. Usahakan jangan ada bahasa senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Jangan, jauhkan bahasa itu. Dan yang terakhir, mari saling memperhatikan. Karena serikat persaudaraan ber-GPIB sungguh kuat, sungguh baik. Ya, biarlah bahtera GPIB kita ini Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, sehingga tumbuh orang-orang di dalamnya menjadi orang-orang yang Tuhan senangi, sehingga program gereja kita pun berjalan dengan baik. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita pada pagi hari ini. Kiranya hari Minggu yang sukacita saat ini kita diberkati selalu, kini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah hamba-Mu boleh sampaikan. Dan biarlah jemaat GPIB dimanapun yang melihat dan mendengar, bahkan siapapun yang melihat video ini, biarkanlah hamba-Mu jadi berkat bagi mereka. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu adalah permohonan hamba-Mu. Berkati kami pada hari Minggu ini, kegiatan kami dan peribadahan kami. Demi Kristus Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai dan sukacita dari Kecamatan Belinyu, GPIB Immanuel Belinyu, Mupel, Kepulauan Bangka, Belitung. Shalom Aleichem.